Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi dari modul 1.4 ini. Judulnya hari ini sebenarnya bukan kayak seminar, tapi ini hanya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas dari aksi nyata saya di modul 1.4. Judulnya budaya positif. Tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, komunitas praktisi mampu memahami budaya positif. Jadi komunitas di sini saya anggap SDM dosen 1. Yang kedua yaitu komunitas praktisi mampu mengimplementasikan budaya positif di kelas atau di sekolah. Jadi tujuannya hanya dua. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang telah diterapkan atau yang akan diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir kritis, bertindak, atau mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti dari budaya positif di sini ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam yaitu keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini materi yang akan saya jabarkan nantinya di belakang. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini profil belajar Pancasila sudah Bapak dan Ibu ketahui. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terus disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membangun murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa mempunyai perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai pendidikan universal dan memiliki motivasi. Saya agak cepat ya, biar waktunya tidak lama-lama. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup itu manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan juga menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan kebebasan itu
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kelima itu kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Berikut ini saya berikan contoh kasus. Dinda itu seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Di sini kan Pak Nurul misalnya balik kelas 3, ada murid yang pulang sampai rumahnya mengadu kepada ibunya bahwa tidak suka pada Bapak Nurul misalnya. Di sini jawabannya seperti ini. Bapak guru bilang atau Pak Nurul bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi kebutuhan yang ingin diperoleh Dinda itu ingin kesenangan. Terus yang kedua, Bapak guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, misalnya pakai kerudung baru gitu. Jadi kebutuhan yang ingin diperoleh oleh Dinda itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bapak guru saja. Jadi kebutuhannya Dinda itu ingin kebebasan. Yang terakhir itu aku sebel gambarku tidak rapi, tapi malah sama Bapak guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi kebutuhan yang ingin diperoleh Dinda itu penguasaan. Ini ada contoh kasus yang kedua. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ini jawabannya Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Jadi kebutuhan yang ingin diperoleh Dimas itu penguasaan. Terus jawaban yang lain yaitu biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jadi kebutuhan yang ingin diperoleh Dimas itu kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi yang ingin diperoleh Dimas itu kebutuhan kebebasan. Menyetir mobil itu seru katanya Dimas, itu termasuk kebutuhan kesenangan. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang ini perbedaannya, yang ini macam-macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Berikut ini saya sampaikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini contoh, misalnya ada murid yang sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada yang memberikan hukuman, contohnya guru menghukum murid dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu dinamakan hukuman. Sedangkan konsekuensinya, sebelumnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat.
atau mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Itu dinamakan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu beda lagi. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalah murid. Sekarang ini ada pertanyaan seperti ini. Apakah ini dinamakan hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadiri sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Menurut Bapak dan Ibu. Kalau sudah ada aturannya berarti itu konsekuensi. Konsekuensi kita lihat dari mengelilingi lapangan. Kalau di sini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadiri sekolah, itu termasuk hukuman karena ngalah konsekuensi itu ada hubungannya dengan apa? Dengan masalahnya. Misalnya saya kasih contoh seperti ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini dinamakan konsekuensi karena siswa kan membuat coretan, jadi harus membersihkan coretan itu, karena itu dinamakan konsekuensi bukan hukuman. Jadi kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan masalah itu. Membersihkan tugas di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar dinamakan apa? Kenapa ini dinamakan konsekuensi? Karena kan tumpahan air itu kan mengganggu di meja tulisnya. Jadi konsekuensinya harus membersihkan tumpahan air itu. Kalau seperti ini, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran WJOK. Hukuman apa konsekuensi? Apa Pak? Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran WJOK. Kalau sudah ada aturannya sebelumnya disepakati dulu, baru itu namanya konsekuensi. Kalau itu tidak ada dalam anggap dulu tidak ada. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya, baru mungkin bisa dikatakan hukuman. Ya benar, itu Pak Musal. Karena ini ada kaitannya dengan apa? Ini kan pelajaran WJOK, jadi sama gurunya suruh mengelilingi lapangan 2 kali. Ini dinamakan konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, hukuman. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. Yang pertama di sini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada video. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di sini posisi kontrol guru tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi selama ini Bapak dan Ibu guru ini sudah melakukan posisi kontrol yang mana itu bisa dilihat di apa tadi video tadi. Misalnya tadi yang penghukum sama ibu gurunya langsung disuruh lari keliling lapangan, itu penghukum. Di sini ada contoh penerapan yang lain, murid tidak mengenakan topi saat upacara. Kalau penghukum itu langsung patuhi aturan sekolah lalu berdiri di belakang barisan, itu langsung dihukum. Itu posisi kontrol yang menghukum. Sedangkan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, misalnya guru bilang seperti ini, berapa kali ibu guru harus memberitahu bu guru kecewa sekali sama kamu, itu murid merasa bersalah. Yang ketiga itu teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu salah satu contohnya. Kalau pemantau ini sudah agak bukan ke arah sudah lebih baik lagi daripada yang ketiganya, yaitu kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya, itu mulai tahap yang lebih baik lagi. Yang yang harus kita lakukan sebagai guru itu alangkah baiknya yang manajer. Kalau manajer itu perkataannya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kalau manajer itu dicari solusinya. Ini sekarang ada pertanyaan seperti ini. Ini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang lari lapangan 3 kali putaran. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Lari lapangan. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Penghukum. Ya, karena di sini langsung ke hukuman fisik ya, langsung lari lapangan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Ya. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Kalau konsekuensi berarti sudah agak baik. Termasuk apa? Pemantau ya. Pemantau. Ayo lakukan demi bapak atau ibu guru. Ini dinamakan teman. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sudah di Ya manajer. Ditanyakan cara memperbaiki masalah. Yang keenam itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan. Keyakinan kelas mungkin sudah diterapkan sama bapak dan ibu guru di kelasnya masing-masing. Ini cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang kedua itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat itu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas dari kelas 3 misalnya, hormati gurumu, tidak berkata kotor,
segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini adalah menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nanti akan saya berikan contoh cara langkah-langkah segitiga restitusi. Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini contoh cara menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi positif. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dilakukan dengan memberi pertanyaan atau bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini saya punya kasus seperti ini untuk menerapkan segitiga restitusi. Iqbal tertidur saat jam pelajaran agama. Padahal pelajaran agama ini merupakan mata pelajaran jam pertama pada hari Senin. Kemudian Bu Yuli selaku guru agama melaporkannya kepada saya selaku wali kelas. Ini merupakan langkah segitiga restitusi untuk kasus tersebut. Mendapat laporan dari Bu Yuli bahwa kamu tidur. Ibu mendapat laporan dari Bu Yuli bahwa kamu tidur saat pembelajaran agama. Apa itu benar, Bang? Iya, Bu, benar. Mengapa kamu sampai tertidur saat pelajaran ini, Bang? Maaf, Bu, karena saya sangat mengantuk sekali, Bu. Saya tadi malam membantu orang tua memotong bawang hasil panen kemarin. Orang tua kamu pasti bangga memiliki anak seperti kamu. Membantu orang tua adalah kewajiban setiap. Saya tadi malam membantu orang tua. Pasti bangga. Langkah yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas. Jadi kan Iqbal tadi sudah tidur di dalam kelas saat pelajaran itu. Jadi langkah yang dilakukan guru itu kesalahannya Iqbal itu distabilkan agar Iqbal itu tidak merasa bersalah, menstabilkan identitasnya murid. Jadi misalnya saya bilang kamu jadi anak sudah baik karena sudah membantu orang tua. Jadi distabilkan dulu agar Iqbal itu tidak merasa bersalah. Misalnya lagi jika ibu menjadi seperti Iqbal, ibu juga akan membantu orang tua seperti itu. Jadi anak merasa dirinya tidak terlalu merasa bersalah. Orang tua adalah kewajiban setiap anak. Ibu Fatim juga melakukan seperti itu. Iya, Bu. Iqbal harus mempertahankan setiap ibu. Kewajiban setiap anak itu memang berarti orang tua. Tapi Iqbal harus pintar membagi waktu antara membantu orang tua dan juga sekolah. Memangnya Iqbal bagaimana tidur mana? Yang saat itu karena kasihan kepada orang tua, Bu. Baiklah Iqbal, ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu. Mari kita bicarakan bersama-sama cara menyelesaikannya.
Ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu. Jadi langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setelah menstabilkan identitas sebagai guru, kita menanyakan alasannya kenapa sampai tertidur di dalam kelas. Tadi Iqbal sudah menjelaskan karena membantu orang tuanya memotong bawang sampai jam 1 malam. Jadi divalidkan tindakan mana yang salah. Misalnya tadi ibu guru nanya, kenapa kamu tidur di kelas pada saat pelajaran bermuli? Jadi itu kan tindakan yang salah. Jadi divalidkan mana tindakan yang salah. Ya, betul. Mari kita bicarakan bersama-sama cara penyelesaiannya. Membantu orang tua itu memang tidak salah, memang kewajiban kita sebagai anak. Tapi bagaimana caranya kita bisa membagi waktu antara bersekolah dan juga membantu orang tua. Ya Bu, Iqbal mengerti. Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita ya, Nak. Apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Nilai mana yang menurut kita tidak sesuai? Bertanggung jawab anak. Pak yang sudah sepakat tentang keyakinan kelas kita. Untuk memperbaiki. Apakah Iqbal bersedia untuk memperbaiki kesalahan Iqbal? Tadi bertanggung jawab. Yang langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi memvalidkan tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya kesepakatan kelasnya ada yang bertanggung jawab, disiplin, saling tolong menolong. Jadi ditanyakan kepada Iqbal ini keyakinan mana yang Iqbal langgar. Wah, karena Iqbal tadi sudah tidur di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Apakah Iqbal bersedia untuk memperbaiki kesalahan Iqbal? Iya Bu. Ya, ini Nak, kita kan sudah sepakat tentang keyakinan kelas kita. Alangkah baiknya kita mengindahkan keyakinan kelas yang sudah ada, yang sudah disepakati bersama. Sekarang bagaimana cara Iqbal memperbaiki kesalahan Iqbal? Saya akan meminta maaf kepada guru dan saya berjanji tidak akan belajar dengan bagus. Saya bisa mengikuti materi pelajaran dengan sangat baik. Nah, alhamdulillah Iqbal sudah mau belajar bertanggung jawab dan mau belajar untuk memperbaiki kesalahan yang tidak Iqbal lakukan. Semoga Iqbal menjadi yang sukses ya. Nah, setelah menanyakan keyakinan, kemudian guru itu menanyakan bagaimana cara memperbaiki masalah yang telah ditemukan. Misalnya Iqbal tadi ingin meminta maaf kepada Bu Yuli dan tidak akan mengulanginya lagi dan tidur di waktu jangan tengah malam maksudnya. Amin. Terima kasih Bu. Silakan Iqbal jadi sekarang. Baik Bu. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Jika ada kritik dan saran, silakan. Baik, terima kasih. Cukup seru sekali tadi diseminasi budaya positif dari Bu Hatim. Cuman ada satu pertanyaan dari saya, Bu. Kenapa kok keyakinan kelas gitu ya? Kenapa kok nggak kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Kenapa kok disebutnya tuh keyakinan kelas? Terima kasih. Kenapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan ini muncul dari keyakinan diri sendiri. Saya contohkan seperti ini. Bentar.
Ini Bapak Ibu guru, mengapa keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas? Saya contohkan seperti ini. Saat kita memakai helm saat berkendara, mengapa kita menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Apa kemungkinan jawabannya? Yaitu mungkin karena keselamatan. Jadi sama saja. Mengapa kita harus menjaga kebersihan di dalam kelas? Itu karena untuk apa? Biar bersih, karena itu sudah keyakinan dari diri sendiri. Makanya dinamakan keyakinan, bukan peraturan atau kesepakatan. Contoh lagi misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan? Itu karena apa? Karena kita yakin kalau itu merupakan kesehatan kita, penting bagi kesehatan kita. Makanya dinamakan keyakinan kelas. Seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan tentang keyakinan itu kan dibilangnya tadi muncul dari dalam diri sendiri. Saya contohkan seperti agama yang kita anut. Agama itu kan asalnya dari keyakinan kita. Sama seperti keyakinan kelas, kalau kita sudah yakin, pasti dalam melakukannya itu sesuai keinginan diri sendiri sudah. Kita yakin dan tidak muncul karena paksaan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Sekian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita Naren! saling bergandeng tangan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Bang, Ibu mendapat laporan dari Bu Yudi bahwa kamu tidur saat pelajaran agama. Apakah itu benar, Bang? Iya Bu, benar. Mengapa kamu sampai tertidur saat pelajaran beliau, Bang? Maaf Bu, karena saya sangat sekali dulu. Saya tadi malam membantu orang tua untuk bawa majikan kemarin. Orang tua kamu pasti bangga mempunyai anak seperti kamu. Membantu orang tua adalah kewajiban setiap anak. Ibu Fatin juga melakukan seperti itu. Iya Bu. Iqbal harus mempertahankan sikap ini. Kewajiban setiap anak itu memang membantu orang tua. Tapi Iqbal harus pintar membagi waktu antara membantu orang tua dan juga sekolah. Memangnya Iqbal tadi malam tidur berapa, nak? Jam 1 Bu, karena masih kepada orang tua Bu. Baiklah Iqbal, Ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu. Mari kita bicarakan bersama-sama cara penyelesaiannya. Membantu orang tua itu memang tidak salah, memang kewajiban kita sebagai anak. Tapi bagaimana caranya Iqbal bisa membagi waktu antara bersekolah dan juga membantu orang tua. Ya Bu, itu ngerti. Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita ya, nak. Apakah tujuan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Nilai mana yang menurut Iqbal tidak sesuai, nak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, karena Iqbal tadi sudah tidur di dalam kelas atau pelajaran berlangsung. Apakah Iqbal bersedia untuk memperbaiki kesalahan Iqbal? Iya Bu. Nah, ini nak, kita kan sudah sepakat tentang keyakinan kelas kita. Alangkah baiknya kita mengindahkan keyakinan kelas yang sudah ada, yang sudah disepakati bersama. Sekarang, dari mana cara Iqbal memperbaiki kesalahan Iqbal? Saya akan meminta maaf materi pelajaran dengan sangat baik. Nah, alhamdulillah Iqbal sudah mau belajar bertanggung jawab dan mau belajar untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Iqbal lakukan. Semoga Iqbal menjadi anak yang sukses ya. Amin. Terima kasih. Silakan Iqbal, berbicara. Kebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini Ibu mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas mirip, tapi ada bedanya. Tahu peraturan kelas? Tahu peraturan? Apa aturan? Misalnya kalian di sini diatur jam 7 harus masuk kelas. Itu namanya peraturan. Tapi beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan ini tidak paksaan, tapi atas kesepakatan semua murid dan juga kesepakatan ibu dan murid ya. Jadi dibuatnya keyakinan kelas itu tidak hanya ibu saja yang buat, tapi dibikin untuk semua kelas, semua murid. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan kan di dalam kelas. Itu dinamakan menjaga kebersihan. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas ya. Harus sepakat semua. Tapi keyakinan kelas ini harus kita yakini sendiri di dalam hati dan kemudian dilakukan dengan rasa bertanggung jawab. Misalnya menjaga kebersihan, berarti setiap hari kita tidak boleh membuang sampah, harus ada piket yang menyapu ya. Sekarang ibu di sini akan meminta kalian azam, apa itu namanya? Azam firman. Ibu di sini punya kertas. Nanti kalian tempel di depan. Ibu nanti diskusi kalian kesepakatan atau keyakinan kelasnya seperti apa. Misalnya Udin itu maunya tidak boleh curang, tidak boleh mencontek saat ulangan misalnya. Berarti menggunakan kata positif apa? Jujur. Berarti Udin tulisnya jujur. Nanti ditempel di sini. Ini keyakinan kelas 4. Misalnya Alisa tidak boleh bertengkar Bu misalnya. Berarti kata positifnya apa? Saling menghormati atau saling menghargai.
keluar satu lembar dan ditempelkannya. Ada ditanyakan lagi? Mau ditulis di sini ya? Ngerti Dario? Kalau sudah ditempel dan nanti sama ibu mau dijadikan keyakinan kelas 4. Paham? Nah, ibu bagikan dulu. Satu-satu. Tulis kata dalilnya di sini ya. Apa? Ditulis namanya, tidak usah nama, ada apa? Tidak usah nama. Lima. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Ya, sudah menempelkan keyakinan kelas menurut kalian ya. Nah, di sini sudah banyak, ibu bacakan satu persatu dulu. Yang pertama di sini berkata sopan. Jadi keyakinan kelas ini berkata sopan, terus jujur. Siapa yang bilang itu jujur? Ya, terus berkata sopan juga, jangan ramai. Apalagi di sini, saling tolong menolong. Nggak boleh berisi saat bel masuk. Berarti kalau nggak boleh berisi saat bel masuk, apa berarti kata positifnya? Ya, bentar. Disiplin. Kalau sudah bel masuk, tidak boleh berbicara. Itu namanya disiplin. Terus apa yang tepat waktu? Disiplin dan tepat waktu. Kalau jujur itu kan banyak. Jujur tak boleh mencontek. Apalagi kalau jujur, contoh jujur. Jangan mencuri, jujur. Tadi apa? Kami akan menjaga kelas, kebersihan kelas. Berarti apa kata positifnya? Menjaga kebersihan. Tidak boleh berbicara saat ada ibu. Nah, itu dinamakan apa? Selain disiplin, saling menghormati dan saling menghargai. Kita sekarang tulis, ibu akan menuliskan keyakinan kelas di layar sini, perhatikan. Keyakinan kelas yang pertama apa tadi? Berkata sopan. Ya, bagus. Berkata sopan. Ibu tuliskan ya. Berkata sopan baik kepada ibu atau kepada bapak guru atau sama teman. Harus berkata sopan.
Jujur, pintar. Harus jujur. Meskipun ke ibu aja, tapi juga ke sesama teman. Apalagi tadi saling apa tadi di sini? Saling menghormati. Saling tolong menolong. Saling menghormati. Di apa lagi tadi? Disiplin. Jadi waktu tepat waktu masuknya. Saling menghormati. Disiplin. Apa lagi tadi? Saling tolong menolong. Sama dengan apa kalau saling tolong menolong? Sama dengan? Ya sama ibu itu saja, saling tolong menolong. Kurang satu ya. Di sini ada tadi apa? Di sini kurang satu tadi. Nggak boleh berisik saat bel masuk. Berarti saling menghargai. Keyakinan kelas kita, siapa yang membacakan satu orang di depan? Yang membacakan kayak gitu ya. Alisa, ayo bacakan. Keyakinan kelas 4 akan dibacakan oleh Alisa. Coba. Ada di sana. Yang pertama. Berkata sopan. Terus. Yang kedua jujur. Yang ketiga saling menghormati. Yang keempat saling tolong menolong. Yang nomor 5 disiplin. Nomor 6 saling menghargai. Terima kasih. Berarti ini keyakinan kelas ini kan dibuat oleh kalian. Jadi harus dilaksanakan oleh kalian juga, ya. Ngerti, paham ya? Jadi keyakinan kelas ini bukan paksaan, tapi atas pemikiran kalian, atas pendapatnya kalian masing-masing. Setuju ya dengan keyakinan kelas kita ini? Setuju. Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada. Jadi ada ya. Ya sudah. Sekian dari apa ini ya, pembuatan keyakinan kelas kita. Ibu harap kalian bisa menerapkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yaitu keyakinan kelas 4. Sekian dari Ibu, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia
keyakinan kelas bersama Ibu Fatim merasa senang. Keyakinan kelas membuat saya dapat menghargai orang lain dan juga bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udin. Saya dari kelas 4. Perasaan saya setelah selesai membuat keyakinan kelas, saya merasa senang karena keyakinan kelas dapat mempelajari aku dengan disiplin dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelas 4. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang karena keyakinan kelas sangat penting. Keyakinan kelas dapat membuat saya lebih disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar